Ya, kita mulai ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai, bapak-bapak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat berbahagia ini. Tak luput pula rangkai beriringan salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau memberikan kita syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kegiatan kita hari ini, saya mau menyampaikan hasil kegiatan saya atau tugas terakhir saya ya selama mengikuti PKG PJOK ini. Sebelum saya mempresentasikan atau memaparkan hasil karya saya, ada baiknya kita meminta kata sambutan atau arahan kepada Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya saya hormati Bapak Nasrun selaku Kepala Sekolah, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekalian Bapak Ibu Dewan Guru di SD 050680. Kepada Bapak Nasrun Kepala Sekolah saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 05 dan 684. Lanjut. Selanjutnya pula pada kesempatan ini saya nggak lama bicaranya, yaitu menyambung tentang tugas dari Bapak Iqbal selaku guru olahraga, selaku guru PJOK di SD 050680 Padang Kuala. Jadi saya selaku kepala sekolah berharap sekali memang kepada guru-guru kita semua, ya, khususnya yang kami sangat berharap sekali kepada guru yang muda ini, ya, haruslah kita banyak berinovasi dalam hal untuk pembelajaran. Jadi PKG yang dilaksanakan pada hari ini, PKG mengenai tindak lanjut pengembangan keprofesian guru. Jadi ini sebenarnya kan diawali dari UKG dulu, uji kompetensi guru, terus ada juga dibuat PKB pengembangan keprofesi berkelanjutan. Terus pada hari ini adalah PKB pengembangan keprofesian guru. Jadi PKG ini merupakan tindak lanjut dari hasil pelatihan Bapak Iqbal beberapa waktu lalu di Medan. Jadi harapan kami baik ini selaku guru muda, selaku pembelajar harus banyak berinovasi, memberikan kreativitas terbaru, kreativitas kepada anak didik, supaya anak didik kita mampu menerima pelajaran yang berkualitas. Jadi artinya apa? Di samping juga kita ini sebagai agen perubahan, guru juga sebagai agen perubahan. Jadi diharapkan juga kepada kita semua, ya, apa nanti yang menjadi presentasi yang disampaikan oleh Bapak Iqbal kepada kita menjadi motivasi kita kepada guru-guru kita yang lain, supaya guru-guru kita yang lain kita nanti mampu bersaing dalam hal mengembangkan bakat anak, inovasi kita, kreativitas kita yang mampu kita laksanakan di dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing. Jadi saya rasa saya nggak panjang menyampaikan rumah ya, menyampaikan bimbingan. Kita lanjut lagi acara ini, nanti mohon didengarkan kira-kira presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Iqbal. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan atau arahannya untuk kegiatan kita ini. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memberikan waktu luangnya untuk kegiatan saya ini. Sebelum saya lebih lanjut,
saya akan mengenalkan dulu apa itu PKG PJOK. Ya, PKG PJOK ini dibuat di kementerian. Kami adalah guru bidang yang perdana selama 2023 itu adalah pembukaan pertama di bidang. Nah, jadi saya ini angkatan kedua di Sumatera Utara. Angkatan pertama itu di tahun 2023. Saya angkatan kedua 2024. Dan setelah kami ini bisa berkelanjutan atau berhasil lah karena kegiatannya lancar, kemudian Kementerian dan Dirjen GTK itu membuat di bidang satunya lagi, yaitu sekarang sudah berbuka bidang guru bahasa Inggris. Ya, jadi baru dua ini ya, dua mata pelajaran. Mungkin kedepannya ada guru PGSD, ada guru lain atau biologi di kejuruan. Nah, jadi PKG ini adalah membentuk guru profesi dia, menambah kompetensi, menambah pengetahuan, di mana mungkin kurikulum merdeka kita ini harus membuat gurunya itu secara merdeka dulu sebelum memerdekakan peserta didik. Jadi saya sadar sendiri bahwa saya itu kekurangan saya itu selama ini, ya tahulah Bapak Ibu, kalau guru olahraga itu monoton. Kalau dia di pembelajaran di kelas oke, karena bahan ajarnya adalah buku. Tapi kalau ketika misalkan di luar, paradigma masyarakat dan guru-guru mapel lain tuh, wah kalau guru olahraga itu aja permainannya. Kebanyakan seperti itu. Nggak usah kita memang seperti itulah guru olahraga. Jadi saya mencoba jemput bola, mencoba mengupgrade diri, bahwasanya saya itu kurang atau selama ini kebanyakan bahasanya terlalu nyaman dengan kompetensi atau pengetahuan saya. Jadi saya upgrade diri supaya tidak tertinggal dengan pengetahuan yang baru di profesi saya, yaitu di bidang olahraga. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kenapa saya membuat kegiatan pagi hari ini atau hari ini? Yaitu saya itu maunya Bapak Ibu itu saya itu bisa mengimplementasi hasil karya saya yang sudah saya pelatihan ya selama sekitar 8 minggu atau 10 minggu. Mungkin ini adalah hasil kegiatan terakhir saya untuk mengikuti pelatihan PKG PJOK ini. Di mana PKG PJOK ini latihan ini yang kita buat ini Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya kementerian atau Dirjen GTK menyuruh di setiap sekolah itu harus membentuk namanya kombel. Apa itu kombel? Kombel itu adalah komunitas belajar. Di mana komunitas belajar itu dia membahas tentang apa sih yang selama ini yang kurang paham di dalam kelas, apa dipermasalah di dalam kelas. Di kombel itulah kita saling berkolaborasi, saling berdiskusi, dan saling sharing. Apa kekurangan-kekurangan selama ini kita alami kepada peserta didik, kepada rekan sekalian. Disitulah kita menumpahkannya, di situ kita mencari solusinya. Maka disuruh kementerian di setiap SD harus ada komunitas belajar ya. Jadi seolah-olah saya ini memberikan kepada Bapak Ibu yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut kegiatan saya ini, tugas saya ini yaitu berbentuk proyek pembelajaran. Nah, di sini saya pertama kali ya melakukan proyek pembelajaran karena mengikuti pelatihan ini. Mungkin kedepannya saya setelah membuat proyek pertama ini, saya bisa membuat lagi proyek-proyek yang lain, dan kami sebagai guru olahraga bisa menukar proyek kami kepada guru-guru bidang satuan kami, guru olahraga, untuk menukar proyek atau program kami agar peserta didik kita, rekan guru sekalian, ada mendapatkan perubahan selama di kurikulum merdeka ini. Ya. Kenapa saya memilih program saya bertema ini di RTL saya, yaitu gaya hidup sehat berkelanjutan. Di mana gaya hidup sehat berkelanjutan ini saya pilih, ya selama ini kita melihat di sekolah kita itu ya sehatnya itu baik, anak-anaknya baik. Saya terus ada juga dari kesehatan menerapkan
stunting ya, supaya tidak ada lagi stunting atau gizi buruk di sekolah kita. Yang selanjutnya yang saya apain selain sehat yaitu ada yang namanya makan bergizi. Makan bergizi itu bukan kita memfasilitasi, tapi kita mengajak merubah pola pikir orang tua, paradigma orang tua dan anak. Bagaimana sih makan yang bergizi itu tanpa kita membeli di luaran sekolah atau di dalam sekolah ketika keluar main. Dan yang satu lagi kita melakukan yaitu namanya gotong royong. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana schedule acaranya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, latar belakang. Program ini saya buat untuk meningkatkan kesadaran siswa dan warga sekolah. Warga sekolah itu ya kita, ibu, rekan-rekan semuanya, tentang hidup sehat berkelanjutan dengan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat. Tema program ini adalah yang saya buat gaya hidup sehat berkelanjutan untuk dengan cara apa? Menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Aset yang saya pilih ya di sini yaitu ada manusia. Nanti saya jelasin apa aja yang di manusia itu: fisik, sosial, lingkungan, dan politik. Oke, lanjut. Dari data yang telah saya lakukan Bapak Ibu observasi sebelumnya dari semester sebelumnya, mungkin 30% di sekolah kita ini peserta didiknya ya menunjukkan bahwa tingkat gaya hidup sehat dan kebersihan siswa di SD kita ini, di Padang Tualang ini, kategori yang kurang baik. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut saya simpulkan bahwa harus ada intervensi program yang setidaknya dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga gaya hidup sehat, lingkungan nyaman, dan bersih kelanjutan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kita sudah memiliki gaya hidup sehat, lingkungan nyaman, dan bersih yang berkelanjutan, mungkin anak-anak itu respon fast, daya otaknya cepat karena sekitarnya sudah kita benahi, sudah kita kasih lingkungan yang nyaman, budaya hidup yang sehat, dan lingkungan yang bersih. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, tujuan program. Tujuan program yang saya pilih tadi, budaya hidup sehat yang berkelanjutan, ini adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan. Nah, bahasa gaya hidup sehat itu mungkin kita sudah pahami Bapak-bapak. Dan bahasa berkelanjutan itu seperti apa? Yang sehatnya itu kita jalani setiap Bapak Ibu ya, setiap schedule, setiap jadwal. Jadi dia berkelanjutan. Di mana mungkin kita kalau misalkan gotong royong itu biasanya harus ada kita. Satu, yang kedua mungkin saya apresiasi kepada guru-guru kelasnya, tanpa ada pun gotong royong di luar kelas, Bapak Ibu sudah melakukan gotong royong atau pembersihan setiap harinya atau membuat kegiatan piket untuk peserta didik. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi ya kesadaran diri kita terhadap kelas kita. Nah, sekarang kita bagaimana merubah pola pikir kita adalah bagaimana kita yang di luar kelas atau masyarakat di luar sekolah itu menjaga aset lingkungan, aset bangunan, dan tumbuhan alam sebagaimana mestinya. Ya, yang kita tahu mungkin sebagian di sekolah kita ini tidak ada lagi yang namanya menambah tumbuhan. Mungkin dari program saya nanti saya akan menambah tumbuhan atau menjaga melestarikan alam. Ya, lanjut. Tujuan program selanjutnya, gaya hidup berkelanjutan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam, cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang, dan menganggap diri sebagian dari lingkungan. Oke, mungkin saya jelaskan dari slide ini sedikit ya. Bapak Ibu, kita memiliki sikap yang harus sadar. Bahasanya itu harus ada inisiatif. Mungkin selama ini Bapak Ibu ya kita pahami karena kita memiliki kegiatan kita masing-masing di dalam kelas, fokus ke peserta didik. Mungkin kita hanya menunggu arahan dari kepala sekolah. Dari sini kita belajar bagaimana caranya tanpa ada arahan dari kepala sekolah, kita itu ada inisiatif bagaimana membersihkan lingkungan di sekitar kita masing-masing, Bapak Ibu.
Ya, terus di sini ada cermat dalam membeli barang. Ya, di sini Bapak Ibu, kita nanti ya mengarahkan peserta didik kita kalau bisa jangan membeli jajan yang bahwasanya di Kementerian Kesehatan sekarang ini ya, tahu Bapak Ibu ya, kebanyakan ini lagi boomingnya ginjal bocor. Apa itu? Karena gula sekarang susu sekarang bukan lagi susu Pak ya, bukan formula, tapi gula di dalamnya. Terbanyak kandungan gula. Jadi mereka itu selalu mengkonsumsi atau seminggu 2 kali segala macam. Susunya itu adalah susu UHT bahasanya. Susu UHT itu adalah bukan susu formula, tapi dia susu yang kotak-kotak kecil seperti itu, tapi tanpa dokter. Tanpa anjuran dokter, itu yang kita beli. Pikir kita sehat. Reklame, maka presiden kita memberitahukan jangan ada lagi reklame atau sponsor susu di TV nasional. Kenapa? Rupanya mereka itu yang membuat susu itu tidak Cemana pikiran kita ya, tidak sesuai dengan apa kemauan ibu. Ibu maunya anaknya sehat. Rupanya anak itu tidak sakit rumahnya. Jadi membeludak untuk sekarang ini di rumah sakit itu yaitu rupanya ginjal bocor. Paling banyak adalah pasiennya anak-anak. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu, apalagi kita sekarang ya, asal kita lihat istirahat itu sausnya banyak, zat pewarnanya banyak. Jadi boleh minum, boleh makan dan minum seperti itu, tapi jangan terlalu sering. Kita ingatkan juga kepada anak-anak kita di rumah ataupun terkhusus peserta didik kita yang di sekolah untuk membeli barang atau segala macamnya dalam keadaan sehat. Oke, lanjut. Capaian dan hasil yang diharapkan. Mungkin capaian yang ini, gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melakukan program ini, ada nggak dampaknya untuk kita ke depan? Apakah anak kita ada perubahan? Apakah diri kita bisa mengarahkan peserta didik kita menjadi gaya hidup lebih sehat lagi? Dan menyadari sumber daya alam terbatas, membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan siklus hidupnya dan dampak lingkungannya. Maksudnya itu apa Bapak Ibu? Kita membeli barang itu dampaknya untuk ke depan apa Bapak Ibu? Kalau sekarang kita sering membeli kantong plastik membeli apapun dengan kantong plastik, maka kita dianjurkan sekarang ini dari negara membawa kantong plastik sendiri. Lanjut, serta memposisikan sendiri sebagai dari lingkungan. Kita anggap kita ini adalah lingkungan. Kalau kita ini tidak anggap lingkungan, mungkin lingkungan itu kalau kita tidak posisikan seperti diri kita, mungkin mereka tidak tertolong Bapak Ibu. Maka kita menolong lingkungan kita itu seperti kita membiasakan kebiasaan diri kita seperti sehari-hari. Kita mandi, kita itu gitu juga lingkungan kita sekitarnya. Dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kita tidak menterlantarkan, tidak peduli dengan sumber daya alam secara semena-mena. Oke, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu yang harus kita ketahui, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar tadi. Kita ini mitra Bu, kita ini berkolaborasi. Ya, mungkin saya ini berkolaborasi dengan pelajaran PJOK. Nanti bisa kita kedepannya kita berkolaborasi dengan pelajaran ibu masing-masing. Kalau misalkan ibu mau buat seperti ini, ya bisa saya bimbing nanti. Nanti kita kasih masukan segala macam. Ya, yang pertama struktur programnya yaitu Bapak Ibu, guru mendampingi siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan minimalisir limbah makanan. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sini kita bisa berpikir bahwasanya jarang ada 1-2 orang anak yang membawa bekal makanan. Itu pun biasanya ya di kelas Bu Ade ya, karena terbiasa mereka dari TK membawa bekal. Mungkin kalau sudah masuk SD tidak ada bekal. Kenapa tidak ada bekal? Karena sekitaran kawannya tidak ada mau bekal. Karena anak-anak ini apa yang dilihatnya itu yang dilakukannya. Mungkin kalau misalnya sering membawa bekal, mungkin kita sering membekal. Kenapa saya membuat ini? Karena di dalam kurikulum Merdeka ada namanya P5 itu ya Bapak Ibu ya. Di semua kegiatan itu saya lihat sekolah lain ada membuat makan bersama.
Contoh hari ini kelas ini, besok kelas ini, atau kelang minggu depannya gitu lagi kelas ini. Kenapa? Kita mengajari anak kita mengurangi sampah plastik, meminimalisir limbah makanan, dan yang terpenting apa? Kita memberitahukan mereka bahwasanya itu adalah makanan yang sehat adalah makanan yang dimasak oleh ibunya. Ya, lanjut, guru membimbing siswa memilah sampah di sekolah dan mengolah secara terpisah. Ya, Bapak Ibu, di sini saya sudah sering memberitahukan, juga Ibu sering memberitahukan anaknya, kalau yang sampah plastik itu digabungkan dengan sampah plastik. Kalau botol, kalau dia daunan, yang terpenting limbah yang basah tidak boleh digabungkan dengan yang kering, Bapak Ibu. Itu akan menimbulkan bakteri yang banyak dan berbau, Bapak Ibu. Oke, lanjut, prinsip diet plastik. Nah, ini di Bapak Ibu. Membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi pengguna plastik dan membantu mengurangi sampah plastik. Apa itu? Maka saya sering, Bapak Ibu, memberitahukan anak-anak, kalian itu bukan harus ya, saya bilang wajib membawa tumbler atau tempat minum. Kenapa saya bilang harus wajib membawa tempat minum? Sekarang gini Bapak Ibu, kalau kita berpikir, contoh anak kita itu nggak kita bawakan air minum ke sekolah. Kita itu mereka itu masuk kita bilang jam 8 aja. Pulang jam 1. Ada sekitar 5 jam. 5 jam mereka tidak ada meminum air putih, Bapak Ibu. Apa yang mereka minum? Zat pewarna, Bapak Ibu. Kalau misalkan dari Senin sampai Sabtu mereka melakukan itu, apa yang terjadi untuk anak bangsa, Bapak Ibu? Itulah dari tadi, ginjal bocor, Bapak Ibu. Jadi saya merubah paradigma kita semuanya. Saya di sini bukan seorang fasilitator atau narasumber yang terbaik. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa merubah kesehatan diri kita dan yang terpenting peserta didik kita. Oke, lanjut. Struktur program masih ya. Warga sekolah diharapkan menjaga dan melindungi lingkungan sekolah dengan berkelanjutan secara bergotong royong melalui kesadaran dan inisiatif. Seperti saya bilang tadi, kita harus melakukan gotong royong melalui kesadaran diri kita, Bapak Ibu, dan inisiatif. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sudah selesai di kelas kita, apa salahnya Bapak Ibu kita membuat perubahan pola pikir anak kita? Coba sudah selesai di kelas kita, coba istirahat itu jam istirahat, coba setiap orang itu harus ada setiap istirahat, selesai istirahat membawa pulang sampahnya masing-masing, Bapak Ibu. Sampah masing-masing atau sampah orang lain. Buatlah mereka sadar dan membuat inisiatif bahwa lingkungan bersih itu adalah hal yang terbaik. Dan yang terakhir, warga sekolah diharapkan selain menjaga lingkungan sekolah juga harus menjaga kesehatan diri berkelanjutan. Apa itu? Jalan sehat, mengelilingi sekitaran sekolah. Kalau misalkan malas keluar, Bapak Ibu, dan kalau misalkan izin kepala sekolah, kita bisa melakukannya di pemukiman warga. Ya, lanjut. Ya, ini jadwal schedule-nya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mau menerapkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadwal kelas petugas setiap hari Kamis. Saya buat hari Kamis. Gotong royong bisa, kalau misalnya gotong royong dalam keadaan semuanya lingkungannya bersih, Bapak Ibu, kita nggak usah lagi gotong royong. Kita lanjut ke jalan sehat. Dan setelah jalan sehat kita makan bekal bersama, Bapak Ibu. Ya, seperti inilah. Saya membuat 1 bulan 2 kali aja, Bapak Ibu. Ya, sebulan 2 kali. Bagaimana dalam keadaan setiap bulan itu anak kita itu dalam keadaan sehat, dan pola pikirnya kita rubah untuk cara mereka itu untuk menjaga dirinya, Bapak Ibu. Oke, koordinator, wali kelas masing-masing dan guru mapel. Ya, di sini kita berkolaborasi, Bapak Ibu, semuanya terlibat. Dimana kalau misalkan di contoh bulan Juli, minggu ke-1 kelas 1. Minggu pertama itu kelas 1, 3, dan 5. Koordinatornya wali kelasnya masing-masing, bisa didampingi guru mapel, entah saya, entah Bu Cena atau Pak Japar. Pokoknya semuanya dalam sebulan itu Bapak Ibu kita harus ada melakukan kegiatan. Harus sehat semuanya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, ini yang saya jelasin tadi ya, kapasitas yang dimiliki. Kapasitas ini apa? Ini aset, Bapak Ibu. Aset itu bukan berbentuk dia bangunan, lingkungan, tidak. Yang saya pilih itu adalah 5, yaitu manusia. Di dalam manusia itu ada kepala sekolah atau kita di sini ya warga sekolah, guru, siswa, wali murid, dan warga sekolahnya. Ya, Bapak Ibu, mungkin di program ini kita harus
manusia ini harus yang dulunya kita pahami bagaimana pola pikir kita. Saya selalu membilangi pola pikir harus berubah, paradigma kita harus berubah, karena Merdeka Belajar ini kita pun guru ini harus digembleng terus Bapak Ibu, harus menjadi guru merdeka. Selama ini kita kurang teknologi, mungkin di dalam teknologi itu kita diarahkan bagaimana mengerjakan PMM, ada karyanya PMM. Pokoknya apa aja kegiatan Bapak Ibu disuruh kementerian itu masukkan ke PMM-mu. PMM itu saya singgung sedikit Bapak Ibu ya. PMM itu tujuannya ada 5 Bapak Ibu. Ini prioritas untuk guru PNS. Apa itu? Untuk naikkan golongan, untuk naik golongan dan pangkat, membuat bisa membuat sertifikasi Ibu, tunjangan Ibu bertambah, dan membuat karya Ibu. Semuanya itu ada efeknya Bu. Efeknya itu tidak lagi Ibu memberikan minta tekenan sama kepala sekolah, minta foto, tidak. Apapun jenisnya Bapak masukkan sekarang ya Bu. Itu untuk ke depan Bapak Ibu. Untuk ke depan pola pikir kita itu tidak lagi kita menjumpai kepala sekolah, Pak, kalau RPP gitu, Pak teken apa segala macam. Kalau ini enggak Bu. Asal siap datanya, masukkan nama kepala sekolah, minta scan barcode sama kepala sekolah, langsung kirim ke PMM. Efeknya itu adalah untuk karir bapak-bapak dan ibu-ibu ke depan. Ya, mungkin saya singgung sedikit tentang itu Bapak Ibu ya. Lalu fisik. Nah, fisik ini kita memakai lapangan, ruangan kelas dan alat pendukung lainnya seperti alat-alat kita seperti ini, proyektor dan Oke, lanjut sosial. Sosial ini yang terpenting Bapak Ibu, hubungan kerjasama antar kita dan warga setempat Bapak Ibu. Bagaimana kita saling berkolaborasi, bagaimana aset kita itu tidak tertinggal Bapak Ibu, tetap terjaga dan semua dalam keadaan kondusif Bapak Ibu. Lanjut, lingkungan, tumbuhan dan bangunan sekitar sekolah, yaitu harus kita lestarikan, harus kita jaga Bapak Ibu. Dan terakhir, politik, ada juga politiknya. Apa itu politiknya? Kebijakan kepala sekolah dalam program ini. Jadi Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu membuat proyek atau program, itu harus ada kebijakan kepala sekolah. Kebijakannya apa? Dia mau memberikan motivasi, ada tambahan atau kekurangan, atau tidak sama sekali dikasih keputusannya. Mungkin kepala sekolah tahu mana yang terbaik untuk anggotanya dan untuk peserta didik. Oke, lanjut. Penerapan gaya hidup sehat. Saya tambahin lagi Bapak Ibu di sini. Siswa yang dapat menggunakan moda transportasi, yang melakukan transportasi Bapak Ibu yang biasa dia naiki, ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau bersepeda saat menuju sekolah merupakan kebijakan yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada anak kita yang jalan kaki, apapun namanya, naik sepeda, tetap dipertahankan Bapak Ibu. Itulah membuat mereka nanti untuk kedepannya menjadi lebih sehat. Lanjut, menanam pohon di sekolah menjaga keberlanjutan lingkungan. Ini nanti semua saya buat ya Bapak Ibu ya, agar kita menambah perlindungan yang sehat untuk oksigen kita. Oke, lanjut. Selanjutnya, manfaat cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di kelas Bapak Ibu. Jadi kita mungkin dalam keadaan cuaca buruk aja, kita menggunakan lampu seperti ini, mendung di luar. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, di sini sebenarnya yang diperhatikan sama kementerian, kita gimana caranya tidak lagi menggunakan kertas, tidak lagi menggunakan buku. Maka sebenarnya kalau misalkan sekolahnya itu Bapak Ibu mendukung, kalau misalnya dia udah diberikan program sama kementerian, Bapak kepala sekolah itu ya, kalau misalkan papan kita ini Bapak sekolah, kalau misalnya dapat bantuan dari kementerian, namanya bukan seperti ini lagi, kalau ini whiteboard, yaitu adalah smart board. Jadi Bapak Ibu kita itu memang harus digembleng dulu jadi guru untuk ke IT ini, supaya apa? Mereka nggak mau memfasilitasi dulu sebelum gurunya menguasai Bapak Ibu. Kalau sudah kita menguasai, smartboard itu seperti handphone Bapak Ibu. Tidak ada buangnya seperti handphone. Bisa menulis di situ, mau buka Google di situ, mau buka buku di situ Bapak Ibu. Jadi anak kita itu kalau bosan dari media ajar buku, dia bisa melihat smartboard. Nah, dari modul-modul kita itu nanti tidak ada lagi kita print out.
Nggak ada lagi kita minta sama kepala sekolah, Pak teken, nggak ada lagi. Jadi semuanya berbentuk data. Datanya itu nanti kita semuanya buka, ya kita tunjukkan ke peserta didik. Ini pelajaran kita pertama, ini tema kita pertama. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Tidak lagi print out, membuka lagi lembaran-lembaran yang banyak Bapak Ibu. Mungkin saya memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu tentang manfaat sumber belajar digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendukung keberlanjutan hutan. Oke, lanjut. Rencana evaluasi, oke. Rencana evaluasi ini adalah kita mengevaluasi kegiatan kita. Kita membuat evaluasi program dilaksanakan berkala per 2 bulan. Selama 2 bulan tuh ada nggak efeknya? Kalau tidak ada efeknya, kita menukar program, lanjutan program, Bapak Ibu. Jadi apa? Program kita itu tetap terupgrade, tetap berubah untuk menghasilkan peserta didik dan mutu pembelajaran yang terbaik untuk sekolah kita ini. Lanjut. Oke, ini kemungkinan tantangan Bapak Ibu. Yang pertama, keterbatasan peralatan. Ya, mungkin kalau misalnya gotong royong, kita rekan-rekan sekalian dan kepala sekolah bisa memfasilitasi apa yang harus dipergunakan untuk gotong royong. Yang kedua, yang tantangannya ketika kita melakukan program ini, jadwal yang tidak sinkron. Apa itu? Karena cuaca buruk atau panas terik. Nah, ini jawabannya bisa memungkinkan kegiatan dapat ditunda ke hari selanjutnya atau ke minggu selanjutnya. Yang terakhir, perbedaan standar kebersihan. Nah, ini Bapak Ibu kita tanamkan juga pada peserta didik kita. Mungkin gini, kalau misalkan mereka tuh sudah membersihkan atau piket ke meja masing-masing, pandangan mereka itu sudah bersih. Kita masuk sebagai wali kelas masih amburadul, masih kotor. Jadi paradigma perbedaan standar ini Bapak Ibu harus kita terapkan lagi, kita ajarkan, yaitu saya buat jawabannya. Maka dari itu koordinator wali kelas diharapkan untuk memantau dan mendampingi siswa agar standar kebersihan yang layak itu seperti apa. Oke, mungkin ada lagi? Oke. Jadi saya simpulkan dari penelitian dari kegiatan saya ini Bapak Ibu, dari karya saya ini atau tugas akhir saya ini Bapak Ibu, semoga tugas ini bisa memberikan efek yang terbaik ya Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu, terkhusus untuk peserta didik dan untuk sekolah kita ini Bapak Ibu. Mungkin pelatihan ini bukan saya oke Bapak Ibu, bukan saya yang paling baik Bapak Ibu. Saya di sini bagaimana caranya selesai pelatihan ini Bapak Ibu, saya bisa mengimplementasikan kepada Bapak Ibu, mengajari Bapak Ibu, membimbingi Bapak Ibu agar apa yang saya dapat dari pelatihan agar kita lakukan di sekolah kita Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu, pesan saya sebagai guru muda Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah berkelanjutan, mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, dan diberikan kesehatan berkelanjutan yang terbaik Bapak Ibu. Dan pesan saya Bapak Ibu untuk Ibu masih kalau misalkan masih ada di sekolah ini atau untuk orang guru-guru yang lain, saya harapkan ada 3 gerakan. Apa itu 3 gerakan? Yang pertama, tergerak, bergerak, dan menggerakkan Bapak Ibu. Inilah yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya mencoba merubah, upgrade refleksi diri saya, bagaimana saya bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan di kegiatan sini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin penutup penutup kegiatan kita ini, saya meminta Bapak Agama, Bapak Japar untuk membawakan doa. Pada Bapak, kami persilakan. Astagfirullahaladzim. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع خط الحياة وبعد الحياة إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملنا صالحا وعملنا قول وتجارة لم تكن يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لي رحمة ونعمة والمغفرة والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والمأمور والعناية علينا وأهلنا على أهل هذه المجلس رحمة ونعمة تامة مستمرة الدوام مبادئ الليل والأيام شفاعة سيدنا الأنام يا ذا الجلال والإكرام ربنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua telah memberikan doa. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan waktu luangnya. Saya tutup kegiatan saya ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewa. Sewa. Macam ya. Iya, kita. Yang makan jam selamat ya. Sesi makan bersama. Udah Bu, ini program ya untuk bulan kecil nanti. Yuk, terima kasih ya. Tentang makan bersama nih. Oh, Pak, bagi-bagi duit bersama.